Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini saya akan membagikan video edukasi tentang swamedikasi pada penyakit ringan. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan atau mengenalkan apa itu swamedikasi sendiri. Pengobatan secara swamedikasi. Swa merupakan sendiri, medikasi yang berarti pengobatan. Berarti artinya swamedikasi ialah pengobatan secara mandiri atau sendiri. Tetapi secara luas swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal maupun tradisional oleh seorang individu dalam mengatasi penyakit atau gejala. Ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui penggolongan obat di apotek atau di skala farmasi. Penggolongan obat dibedakan menjadi beberapa. Pembedaan ini atau penggolongan ini dibedakan karena ada obat yang harus dibeli menggunakan resep dokter, ada juga yang membeli obat tanpa resep dokter. Berikut penjelasannya. Penggolongan obat di skala farmasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ada obat bebas dengan logo hijau bertepi hitam. Yang kedua, ada obat bebas terbatas dengan logo warna biru bertepi hitam. Ketiga, ada obat keras dengan logo K dan background merah dan tepi hitam. Keempat, ada golongan narkotika dengan logo palang di dalam dengan background putih dan tepi merah. Penggolongan yang terakhir ada golongan obat psikotropika dengan logo K lebih tebal dibandingkan obat keras dengan background merah tepi hitam. Yang terakhir ada obat wajib apotek, itu merupakan obat keras yang termasuk atau yang terdaftar di dalam obat wajib apotek sehingga bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Pasti ada orang menganggap tanda peringatan obat ini merupakan hal yang sepele, padahal tanda peringatan obat ini merupakan etiket atau cara penggunaan obat tersebut. Di dalam farmasi, tanda peringatan obat dibedakan menjadi 6, yang biasa disingkat P, yaitu yang berarti peringatan. Jadi ada yang bertanya, apakah semua penyakit bisa dilakukan swamedikasi? Nah, pada video kali ini saya akan membagikan edukasi atau informasi penyakit yang bisa dilakukan pengobatan secara swamedikasi. Swamedikasi dilakukan pada penyakit yang ringan saja, seperti yang biasa terjadi yaitu batuk, flu, demam, dan juga nyeri. Tetapi dalam swamedikasi harus mengikuti prinsip penggunaan obat secara umum, yaitu penggunaan obat secara aman dan rasional. Penyakit lainnya yang dapat dilakukan swamedikasi adalah sakit mah, cacingan, diare, biang keringat, jerawat, gadas atau kurap, ketombe, kutil, luka bakar, luka iris atau serut. Untuk pengobatan swamedikasi tidak sembarangan obat ya yang bisa digunakan. Berikut ada obat yang boleh digunakan untuk swamedikasi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada OTC atau over the counter. Obat ini termasuk dalam obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang kedua ada OWA atau obat wajib apotek. Obat keras yang termasuk obat wajib apotek yang diberikan langsung oleh apoteker dengan penjelasan sejelas-jelasnya. Yang ketiga ada golongan suplemen, yaitu vitamin dan mineral. Mineral yang terdiri dari kayak kalsium seperti itu. Selanjutnya ada tips untuk swamedikasi. Dalam swamedikasi harus cermat dalam membaca brosur obat yang terdapat dalam kemasan. Yang harus dicermati ada 7. Yang pertama, zat aktif obat, contoh paracetamol. Yang kedua, khasiat atau indikasi obat. Yang ketiga, kontraindikasi. Yang keempat, efek samping. Yang kelima, ada interaksi obat jika diminum bersamaan dengan obat lain atau makanan. Yang keenam, ada dosis. Yang ketujuh, ada cara pakai atau cara penggunaan obat. Perlu diperhatikan pada saat melakukan swamedikasi, jika lebih dari 3 hari gejala tidak sembuh atau tidak berkurang, segera kunjungi layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik agar pengobatan dapat dilakukan secara rasional. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.